Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pas malam juga saya upload ini dan juga bikin video ini. Lalu kali ini saya akan menjelaskan tentang PSAP 7 nih, tentang akuntansi aset tetap. Nah, yang saya akan terima kasih kepada Ibu Nismade Sriwardani. Nah, itu dia Ibu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang PSAP 7. Jadi saya akan jelaskan tentang secara singkat aja lah ya, tidak lama-lama demi keterbatasan waktu dan juga waktu teman-teman dan juga ibu juga masih ada banyak tuh, bisa digunakan untuk hal-hal bermanfaat lainnya. Oke, akan dilanjut di slide selanjutnya. Nah, kita dalam dokumen saya ini kita ada latar belakangnya nih. Nah, kita lihat tuh latar belakangnya tuh. Latar belakang itu ada BMN. BMN itu adalah Badan Barang Milik Negara, merupakan aset pemerintah yang nilainya sangat besar dan berasal dari dana publik. Jadi sebenarnya dana publiknya itu bisa dilihat dari pajak atau juga dividen BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara. Jadi hasil kerja BUMN itu bisa dijadikan buat APBN. APBN dari APBN tersebut bisa dibeli buat barangnya itu nanti hasil pembelian barangnya itu nanti itu adalah barang milik negara. Nah, itu dia penjelasannya. Jadi penggolongan aset tetap pemerintah itu seringkali itu belum tertib. Nah, kita lihat tuh dalam berita-berita itu, dalam misalnya baru-baru ini Wush lah ya, Wush bisa dilihat tuh. Wush bisa dilihat tuh kadang-kadang masih sekarang dalam pemeriksaan KPK itu, jadi katanya berpotensi ada korupsi gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, itu. Lalu yang ketiga itu ada tuh PSAP 07-nya itu, tapi dia ditulis berbasis akrual. Jadi semuanya itu dia catet tuh, semuanya dia catet. Nah, tuh. Jadinya misalnya jadi nggak cash aja sih dia catet. Jadi misalnya dalam piutang dia catat dulu dia piutangnya, nanti kalau misalnya udah kebayar piutangnya baru dihapuskan. Jadi ada beberapa kali pencatatan gitu. Jadi tujuan utamanya itu kita lihat nih, agar aset pemerintah tercatat secara transparan, andal, dan akuntabel dalam laporan keuangan pemerintahan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya itu kita lihat. Nah, itu dia tuh ada tujuan dan juga ruang lingkupnya tuh. Nah, jadi ruang tujuan dan ruang lingkupnya itu kita lihat tuh tujuannya, yaitu pertama mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan dan pengungkapan aset tetap. Yang kedua itu adalah itu menjamin harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis yang tadi disebutkan tadi itu akrual. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga itu adalah menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan dalam pengelolaan aset tetap. Jadi kita itu harus mengelola dengan benar dan juga sesuai dengan standar akuntansi. Nah, itu dia supaya tidak ada tidak ada tindakan ilegal ya gitu. Oke, jadi kita lihat ada ruang lingkupnya tuh. Ruang lingkupnya itu kita mencakup perlakuan akuntansi atas aset berwujud. Nah, dan juga dia itu digunakan biasanya dalam kegiatan pemerintahan yang digunakan oleh orang banyak, yaitu masyarakat itu sendiri, dan juga dia itu memiliki masa manfaatnya lebih dari 12 bulan alias 1 tahun. Nah, itu dia. Lalu kita lihat tuh selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, itu dia definisi dan istilah pentingnya itu. Jadi ada beberapa istilah dan pentingnya itu, definisinya itu. Jadi aset tetap itu kita lihat tadi itu dia itu berwujud yang ada di depan mata kita, misalnya itu. Jadi misalnya jalan tol atau enggak jembatan dan lain sebagainya itu, dan juga manfaatnya itu lebih dari 12 bulan nih. Gini enggak sih? Iya, nah ya. Nah, itu dan juga ada biaya perolehan. Nah, kita lihat tuh untuk memperoleh asetnya kita bayar tuh. Itu namanya biaya perolehan. Jadi ada lagi nilai sisa. Jadi nilai sisa itu dalam masa manfaat asetnya itu nilai sisanya itu berapa? Tuh. Lalu ada nilai tercatat. Nah, itu di biaya perolehannya lalu dikurangin dengan penyusutan. Jadi pas kita peroleh pasti makin lama makin menurun tong nilai barangnya tersebut. Nah, itu dia kita lihat nilai tercatat dan juga penyusutan itu sendiri. Lanjutnya, nah kita lihat tuh ada 6 tuh klasifikasinya tuh 6 jempol. Nah, itu dia ada tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan juga konstruksi dalam pengerjaan. Jadi semuanya ini tujuannya untuk masyarakat yang bisa digunakan untuk publik itu sendiri. Kita dapat lihat nih seperti ini. Kita lihat nah tuh, bisa dilihat samping. Nah, oke, boleh untuk dilanjutkan. Lanjut untuk slide selanjutnya tuh.
Set. Nah, jadi sebelum contoh kasusnya ini kita lihat tuh, tadi saya sempat sebutkan tentang pengakuan, pengukuran dan juga penyusutan. Jadi pengakuannya itu yang tadi ada empat tuh. Pengakuan ada 4, lebih dari 12 bulan masa manfaatnya. Terus juga biaya dapat diukur, bisa dibayarkan dengan biaya perolehan tadi, dan juga tidak dimasukkan untuk menjual. Jadi dia itu tidak dimasukkan menjual, dan dia itu digunakan untuk masyarakat. Jadi digunakan untuk banyak publik. Yang keempat itu ada digunakan untuk kegiatan pemerintahan, yaitu negara itu sendiri dong pasti. Nah, lalu ada pengukuran. Pengukuran itu dia itu mengukurnya itu berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar yang bila perolehan itu tidak diketahui. Nah tuh. Jadi kita harus mengukurnya itu berdasarkan biaya perolehan tuh, atau nilai wajarnya deh untuk biaya jika nilai wajar itu dipakai jika nilai biaya perolehannya itu tidak diketahui lah ya jadinya. Nah, lalu ada penyusutan yang terakhir tuh. Jadi penyusutan itu ada beberapa metode, yaitu garis lurus, menurun ganda, atau unit produksi. Unit produksi itu ya kecuali tanah ya. Memang tanah kan nggak bisa diproduksi ya jadinya. Atau konstruksi dalam pengerjaan. Nah, itu dia. Oke, nah kita lihat tuh ada studi contoh kasusnya. Jadi untuk lengkapnya itu, untuk data-data lengkapnya itu bisa dilihat dari sini lah ya. Ntar, sini. Nah inilah ya. Sini ada QR code-nya itu bisa dilihat. Nah, iya. Oke, selanjutnya. Nah, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-nya itu kita lihat tuh dengan opini itu WTP itu wajar tanpa pengecualian, tetapi itu terdapat kelemahannya itu pasti ada. Yang pertama itu 4 bidangnya belum ada sertifikatnya tuh, belum ada sertifikat. Yang dua, 13 sekolahnya hibah itu, yaitu bantuan dari pemerintah dikasih untuk sekolahnya itu belum dicatat ternyata dalam kartu inventaris barang, belum dicatat. Itu kan yang saya bilang tadi, itu harus sebenarnya itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kebetulan di Lembata itu kan dari Nusa Tenggara, itu kan susah itu kita lihat tuh, susah itu pasti kita lihat untuk dipantau jadinya tuh. Oke. Untuk selanjutnya itu kita lihat tuh asetnya itu belum ada PPKB, itu belum ada pengamannya lah ya, itu belum ada pengamannya, itu kita lihat tuh belum ada pengaman. Jadi kayak nggak aman jadinya tuh, kita lihat tuh belum aman jadinya. Jadi kayak misalnya takut hilang atau enggak gitu kan, bingung juga jadi kalau misalnya hilang. Jadinya kita bisa lihat juga sih. Nah, jadi dokumennya itu belum ada pengaman yang memadai gitu. Jadi kita lihat tuh. Nah, yang keempat itu ada dinas yang belum masih dikuasai pensiunan atau pegawai yang dimutasi. Jadi kita bingung juga tuh. Harusnya itu kendaraan dinas itu kan digunakan untuk kegiatan pemerintah itu sendiri. Nah, kita lihat tuh, kenapa masih dikuasai oleh pensiunan? Kan pensiunan kan harusnya udah selesai tuh masa tugasnya. Masa tugasnya aja udah selesai tapi masih dipakai, kan nggak boleh. Itu harusnya digunakan untuk untuk warga, maksudnya untuk kegiatan pemerintahannya itu jadi bingung jadinya. Yang kelima itu ada ketidaksesuaian data jalan antara KIB dengan SK Bupati. Jadi kita KIB-nya itu kartu inventaris barang itu masih belum ada kesetaraan lah ya, belum ada menemukan jalan tengahnya dengan bupatinya itu, ketetapan bupati. Yang keenam itu aplikasi IPUS Lembata. Jadi dia itu punya aplikasi sendiri itu namanya IPUS Lembata, tapi dia belum ada dasar hukum pemilikannya itu sendiri. Jadi kita yang dapat lihat dari 3 itu aja, pengamannya aja belum ada. Itu agak bingung sih itu pasti. Nah, ini dia nih analisisnya ini. Analisis berdasarkan PSAP 7. Kita lihat tuh analisisnya tuh masing-masing. Dari paragraf 16-17, 28-30, 53-59, sampai 80 sampai 81. Kita lihat tuh tadi berdasarkan dari masing-masing tuh. Tadi kan kita lihat tuh beberapa masing-masingnya itu ada juga yang harusnya itu kan harus ada buktinya tuh, dalam aset itu harus ada buktinya tuh. Buktinya aja belum diamankan, apalagi misal tanahnya aja sertifikatnya belum ada, kan bingung itu jadinya buat ngitung-ngitungannya itu. Jadi dalam penilaiannya PSAP 7 ini masih belum terpenuhi lah ya, kita lihat tuh masih belum terpenuhi tuh. Apalagi kalau dalam itu kan PSAP 7 harus ada masa manfaatnya gitu. Kita kan belum tahu masa manfaatnya jika tidak ada dokumennya tuh. Nah, itu dia. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini ada nih rekomendasi untuk dan tidak lanjutnya ini.
Jadi rekomendasinya itu ada satu, melakukan inventarisasi dan juga sertifikat tanah yang belum sertifikat. Jadi sertifikat tanahnya itu harus ada sertifikatnya itu sendiri, dibikin lah itu dari pemerintah tuh. Harusnya dibikin dari pemerintah Kota Lembata, itu harus dibikin, harus dibuat, karena kita untuk mengetahui biaya perolehannya, masa manfaatnya dan lain sebagainya, biar bisa dikategorikan sebagai aset tetap, akuntansi aset tetap lah ya. Nah yang kedua itu sama dokumen. Yang ketiga itu seluruh aset hibah itu harus masuk ke dalam KIB, kartu inventaris barang. Itu harus masukin tuh, supaya dan juga diamankan, harusnya diamankan supaya tidak ada gejala apa namanya di hacking atau enggak tindakan ilegal, bisa dicuri dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Kita harus ada security, data security. Nah itu dia. Lalu ada penyusutan dan juga reevaluasi dengan aset tetap. Nah yang kelima itu pengungkapan dan CLK. Yang terakhir itu pengawasan internal, koordinasi antar SKPD. Jadi kita pengawasan internal itu kayak misalnya kendaraan-kendaraan itu masih dipakai oleh pensiunan kan harusnya kan nggak boleh tuh dipakai untuk pensiunan, harusnya nggak boleh tuh karena dia masa jabatan sudah habis, tugasnya sudah selesai. Nah itu kan kendaraan dinasnya itu harusnya dipakai buat dinas itu sendiri kan, buat kegiatan pemerintah itu sendiri. Nah itu dia, kita bisa lihat tuh. Nah, terima kasih. Jadi mungkin saya masih ada banyak salah lah ya dalam apa namanya dalam PSAP ini misalnya. Jadi kalau misalnya ada saran dan kritik, mohon di komen di link YouTube di bawah lah ya. Ya, itu link YouTube di bawah. Nah ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.